Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Bagus Permana dari mata kuliah Praktikum Kecerdasan Buatan. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan proyek UTS saya yang berjudul AI Workscope Displacement Prediction System. Proyek ini adalah aplikasi berbasis machine learning yang digunakan untuk memprediksi beberapa besar kerja dan terdampak oleh perkembangan AI dan otomatisasi. Selain membuat model machine learning, saya juga membuat website interaktif menggunakan Flux dan mendeploy proyek ini secara online menggunakan Railway. Kita tahu sekarang perkembangan AI sangat cepat ya. Banyak perusahaan mulai mengembangkan AI untuk membantu pekerjaan supaya lebih cepat dan efisien. Contohnya chatbot AI, ada robot otomatis, ada sistem perusahaan dan otomatisasi industri. Tapi di balik semua itu ada dampak yang cukup besar untuk tenaga kerja manusia. Beberapa pekerjaan mulai tergantikan oleh sistem otomatis dan AI. Nah, karena itu saya tertarik membuat proyek yang bisa memprediksi tingkat workscope displacement atau kemungkinan pekerjaan tergantikan oleh AI. Jadi proyek ini mencoba memprediksi AI terhadap tenaga kerja berdasarkan faktor penting seperti tingkat penggunaan AI, risiko otomatisasi, kondisi ekonomi, penggunaan AI tools, dan kebijakan pemerintah terhadap AI. Untuk dataset saya menggunakan dataset AI Workscope Displacement Global 2020 sampai 2026. Dataset ini memiliki sekitar 20.000 lebih data ya. Isi dataset ini cukup lengkap karena mencakup beberapa variabel penting seperti AI Adoption Index. Yang kedua ada Automatic Score. Yang ketiga ada GPD per kapita. Yang keempat ada penggunaan AI tools. Yang kelima skor kebijakan pemerintah terhadap AI. Dan yang terakhir ada persentase displacement tenaga kerja. Lalu dataset ini kemudian saya gunakan untuk proses training machine learning ya. Setelah dataset dimasukkan, saya melakukan processing dan EDA atau exploration data analysis. Pertama saya membaca dataset menggunakan library pandas. Lalu saya mengecek jumlah data, nama kolom, static data, dan memastikan dataset ini bisa digunakan atau tidak gitu ya. Setelah itu saya menentukan mana fitur input dan mana target prediksi. Fitur input yang saya gunakan itu AI Adoption Index ya, dan Automation Score, dan GPD per kapita, Status Adoption, dan Development Accuracy Score. Sedangkan target prediksi saya adalah persentase workscope displacement ya. Setelah itu saya bagi data menjadi 100% yaitu 8% data learning, 20% data testing. Itu untuk model machine learning saya menggunakan algoritma linear regression. Saya memilih linear regression karena algoritma ini cukup sederhana ya, cepat dan cocok untuk prediksi numerik. Setelah model selesai dilatih menggunakan data learning, saya melakukan evaluasi model. Hasil evaluasi model menunjukkan main sebesar 0,015 dan error. Angka 2 skor terbesar 0,774. Artinya model memiliki performa yang cukup baik.
memprediksi worst case kemudian model